Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin. amin, amin. Ini mengenai perpanjangan kontrak STY makin seru nih di media sosial dan juga di berita ya. Banyak Ya, sekali tuntutan dari pencinta sepak bola supaya PSSI segera memperpanjang ya. kontrak STY. Bro Ipung, ini kita lihat ya di media dan juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu seperti antara Erick Thohir ini sebenarnya mau nggak sih gitu. Ada kalimatnya bilang bahwa wah saya puas Eh, dengan Sintayong, eh. tapi saya ingin, nah kok ada tapinya ini. Gimana bro pendapat bro Ipung? Ya kan memang dari sejak awal ya, dalam hal ini PSSI Erick Thohir juga kan sudah mencanangkan Mhm, atau menargetkan ada dua event yang harus bisa dipenuhi oleh STY seandainya ingin diperpanjang. mhm, Itu yang pertama adalah lolos 16 besar Piala Asia Senior di Qatar. Yang berikutnya adalah lolos menjadi 8 besar di Piala Asia Under 23. Nah, ini adalah semacam barometer ya, apakah STY akan diperpanjang atau tidak. Walaupun sebetulnya sebelum katakanlah kita memasuki event-event yang dimaksud, apalagi event yang U23 juga belum baru akan bergulir di bulan April, artinya kita masih harus menunggu mhm, apakah ini STY bisa memenuhi target tersebut atau tidak. Tapi di luar itu sebetulnya kan sudah banyak arus katakanlah yang sangat menginginkan STY untuk dapat diperpanjang. Mengingat mereka melihat pada proses dan progres gitu loh. Proses dari STY memulai dari katakanlah nol kemudian bisa membangun sebuah apa permainan kolektif yang baik, bisa membentuk anak-anak muda menjadi karakter-karakter yang profesional, itu kan sebuah mhm, pencapaian juga gitu loh. Terlepas dari hasil katakanlah kita tidak bisa lagi merujuk pada katakanlah penampilan Indonesia di ajang-ajang regional ASEAN gitu loh. mhm, mhm, Saya pikir sudah saatnya kita move on dari regional ASEAN. Karena kalau kita hanya berpikir mengenai regional ini, artinya kita tidak akan pernah maju. mhm, Nah, seharusnya memang yang akan menjadi barometer selanjutnya ketika STY sudah bisa membuktikan dia bisa membawa Indonesia tampil di Piala Asia, bahkan dia sudah bisa masuk Indonesia ke 16 besar, itu adalah pencapaian yang bisa menjadi barometer untuk prestasi tim nasional ke depan. Jadi kalau kita bicara mengenai timnas, yang minimal adalah 16 besar Piala Asia, itu yang harus mhm, dicapai gitu loh. mhm, mhm. Nah, Dan kalau itu yang dijadikan target atau dijadikan standar pencapaian, saya sih masih masih ini ya, masih berpikir ini suatu yang logis ya, mengingat mhm, kita sudah pernah di fase tersebut. Jangan lagi fase tersebut akhirnya kita menjadi tergelincir mhm, gelincir keluar dari fase yang pernah kita rengkuh tersebut gitu loh. mhm, mhm, Nah, kalau misalkan di under 23 ini juga menjadi barometer juga untuk STY bisa diperpanjang, saya pikir ya ada betulnya juga ya kalau misalkan PSSI menetapkan target tersebut. Karena biar bagaimanapun STY ini harus diberikan tantangan, diberikan mhm, challenge gitu loh supaya mhm, dia juga tetap optimal, dia bisa menjaga ritme ritme kepelatihannya dia gitu loh. mhm, Ini saya pikir sesuatu yang hal wajar. Walaupun tidak sedikit juga orang-orang yang menganggap STI ini gagal. Karena mhm, mungkin mereka hanya berpikir pada aspek pencapaian di regional ASEAN gitu loh. mhm. Nah, ini juga sesuatu yang ya kita maklumi saja gitu loh. Bahwa memang di dunia ini ada pro kontra itu biasa lah gitu. Ya. Ya memang kalau misalnya pro kontranya kan dibandingkan dengan di AFF yang tidak kunjung jadi juara, Iya, tapi juga betul. dibandingkan dengan penampilan Indonesia di masa-masa yang lalu bahwa Indonesia pernah tampil juga di Piala Dunia dan segala macam. Iya, Ya memang menurut saya agak kurang fair ya kalau membandingkannya seperti itu dibandingkan dengan zaman sekarang yang notabene peserta sepak bolanya itu lebih banyak dibanding dengan zaman lalu. Ada komentar? betul.
Ya memang kalau kita perbandingkan bagaimana mutu persepak bolaan sekarang, tentu kita tidak bisa apple to apple lagi Mhm, dengan mutu persepak bolaan mungkin 30-40 tahun yang lalu gitu loh. mhm, Karena perkembangan dari berbagai regional persatuan sepak bola katakanlah ya, ada kan mhm, regional dari Amerika Latin, regional Eropa, kemudian Asia, Afrika dan segala macam. Itu kan menunjukkan sudah semakin dekat gapnya ya. Artinya tidak ada lagi polarisasi kekuatan persepak bolaan yang dulu mungkin polarisasinya adalah benua Amerika dan Eropa. Tapi mhm, kan belakangan walaupun polarisasi itu masih ada, tetap saja ini gapnya akan kembali katakanlah mengecil gitu loh bro. mhm. Kita Ya, lihat seperti contoh di Piala Asia gitu loh. Piala Asia kali ini kita kan tahu bahwa Jepang, Korea itu adalah negara-negara yang punya ranking FIFA paling baik ya di antara mhm, eh, timnas Asia lainnya. mhm, Tapi di Piala Piala Asia kali ini Jepang lewat kan di perempat final di apa ya perempat final. mhm, Kemudian Korea pun kalah juga lawan Yordania yang ada di ranking FIFA 60-an gitu loh. Jadi mhm, ini artinya tidak lagi polarisasi kekuatan misalkan Asia Timur, Asia Barat, orang negara-negara yang mungkin sudah established sejak dulu mhm, itu akhirnya akan ada pergeseran-pergeseran gitu loh. mhm, Di Asia Barat kita melihat mungkin ya dulu kita patokannya adalah Arab Saudi, Irak gitu. Dulu juga pernah kita ketahui ada kekuatan yang namanya Kuwait gitu loh. mhm, Tapi kan ada bergeser mhm, muncul Yordania saat ini gitu loh sebagai mhm, finalis Piala Asia yang masih menunggu pertandingan final semifinal antara Iran dengan Qatar. mhm, Artinya polarisasi kekuatan di regional sendiri itu juga sudah mulai bergeser gitu loh. mhm. Ya artinya jangan lagi kita membandingkan situasi sepak bola sekarang dengan yang masa lalu karena Betul, dinamisnya itu ya, jadi tidak bisa dibandingkan. betul. Oke. Nah, bro, ini kalau misalnya STY ini nanti berhadapan membawa timnas U23 gitu ya, akankah Ya, Indonesia berhasil eh, masuk ke delapan besar ya? ya. Sementara untuk masuk ke Piala Asia U23 aja ini kan baru yang pertama kali nih, bro. Saya pikir gini ya, kalau melihat pencapaian yang diperlihatkan STY, bagaimana Indonesia dari negara ASEAN lain itu juga kan cukup menonjol ya belakangan Hmm, ini gitu loh. hmm, Walaupun ternyata kekuatan Thailand juga masih ini ya, masih stabil katakanlah. hmm, Nah, hmm, sedangkan kekuatan dari Vietnam itu mengalami fluktuasi yang menurun, saya pikir. hmm, hmm, Sementara ya, Malaysia masih jalan di tempat, saya lihat. Nah, kalau kita melihat berhitung ya pada kans U23, saya hmm, pikir seandainya Indonesia bisa diperkuat oleh pemain-pemain yang yang katakanlah notabene diturunkan juga di Piala Asia Senior, saya hmm, pikir kans itu sangat besar. Saya hmm, pikir ya ini sangat besar gitu loh. Nah, cuma kan persoalannya adalah U23 ini bukan kalendernya FIFA. Ada hmm, kemungkinan ada bentrokan juga dengan kepentingan klub. hmm, Kepentingan klub ini kan kalau kita lihat bahwa pemain-pemain yang under 23 yang masih masuk kategori hmm, itu kan ada pemain diaspora kita, ada pemain abroad kita, ada juga pemain yang bermain di Liga hmm, 1 gitu loh. Yang semuanya punya kepentingan. Kepentingan klub akhirnya mungkin bisa terjadi bentrokan dengan kepentingan dari timnas. Nah, hmm, tinggal ini kan masih ada waktu ya, ada hmm, waktu beberapa bulan. Ya mestinya dari PSSI harus bisa melobi nih, sudah mulai melancarkan lobby ke ini klub masing-masing pemain untuk hmm, katakanlah memberikan izin seandainya mereka akan dipanggil di under 23 nanti di Qatar. hmm, Karena kalau tidak salah di Piala Asia Under 23 ini juga bagian dari kualifikasi ke menuju Olimpiade gitu loh. Ini hmm, sesuatu yang penting. Makanya saya kok agak agak kaget juga ya, agak bingung juga ya, kenapa yang under 23 ini tidak masuk kalender FIFA gitu loh. Karena hmm, hmm, ini masuk ke dalam kualifikasi Olimpiade gitu loh. Ini Olimpiade boleh dibilang kan pesta olahraga terbesar di dunia gitu hmm, loh hmm, Pak hmm, saat ini. Kok
kenapa itu tidak dijadikan, tidak dimasukkan sebagai kalender FIFA? Itu sendiri saya juga bagaimana rujukannya dan bagaimana pertimbangan dari FIFA saya juga masih belum mengerti gitu loh, bro. Mhm. Nah, memang timnas Indonesia ini kan Hmm. eh, akan berhadapan apa memiliki ajang kalendernya ini ya. Ya, Kalendernya ajang timnas Indonesia sampai Juni ini kan ada tiga kali ya. Tiga kali ya, itu maksudnya tiga kali rangkaian kecil ya. ya, Satunya adalah kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret menghadapi Vietnam dua kali di ya, Indonesia dan di Vietnam. Kemudian Piala Asia U23 di bulan April dan kemudian nanti di bulan Juni itu juga akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia, menghadapi Irak dan Filipina, tapi ya, di dalam negeri ya, di Indonesia sebagai betul, tuan rumah itu semuanya. Ini betul. kan timnas senior kita ini kebanyakan kan pemain U23 yang artinya di April juga akan dimainkan. Ya, Yang kemarin juga di Piala Asia juga dimainkan gitu. betul. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah bahwa pemain Indonesia yang U23 dan yang senior itu kan sudah makin bagus ya. Tapi Ya, kalau kita lihat dari sisi klub, nah klub ini mm-mm. kan akan kehilangan berturut-turut ini. Ya Januari kemarin udah kehilangan, terus nanti di bulan Maret akan kehilangan lagi, April juga Ya. kehilangan lagi, Juni nanti juga kehilangan lagi gitu. Saya pikir gini, bro, kalau misalkan ini masuk masuk ke dalam kalender FIFA, ya ini kan kualifikasi Piala Dunia masuk kalender FIFA ya. Mhm, Artinya ini kan semua liga di seluruh dunia itu berhenti bergulir dulu mhm, untuk mhm, memberikan kesempatan eh, timnas masing-masing berlaga di kualifikasi. mhm, Artinya mhm. saya pikir kalau untuk event kualifikasi ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Mhm, mhm, Berbeda kalau ini eventnya Under 23 yang di luar mhm, kalau FIFA. mhm. Nah, biasanya kalau sebetulnya persoalan ini pun bukan cuma Indonesia yang akan Ya. mengalami ya tarik Mhm. menarik dengan klub. Ini mungkin para peserta dari Under 23 nanti di Qatar juga akan mengalami hal yang sama Ya, gitu loh. ya. Nah, tinggal bagaimana lobby dari masing-masing federasi sepak bolanya. Mhm. Tentu karena mengingat bahwa ini juga bagian dari ajang kualifikasi Olimpiade, Mhm. masing-masing federasi sepak bola negara peserta pasti akan melancarkan ini ya lobby-lobby ke klub masing-masing. Ya, Dan sebaiknya lobby-lobby ini sudah dilancarkan dari jauh-jauh hari ya. Jangan ya, sampai pada saatnya tinggal beberapa waktu gitu baru dilakukan lobby. Ini kan artinya ya agak sulit sepertinya kalau klub untuk melepaskan pemainnya kalau memang tidak terschedule dengan baik gitu loh bro. ya, ya. Nah, ini kan Piala Asia U23 ini dijadikan target oleh Ketua Umum Hmm. PSSI Erick Thohir sebagai eh, indikasi lah apakah Ah, STI akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. ya, Sementara kalau misalkan PSSI ternyata tidak berhasil nih membawa pemain-pemain kunci di ajang ya, tersebut, kira-kira fair tidak? Apa namanya adil tidak kalau misalnya tidak memberikan pemain-pemain intinya, tapi itu dijadikan indikator untuk lanjut atau tidak. ya ini. Jadi saya pikir ada dua hal ya, dua hal Mhm. ini bisa menjadi fair mengingat bahwa problem yang sama dihadapi oleh tim-tim yang berlaga di Under 23 Qatar nanti. Hmm. Artinya ada tarik menarik itu ya. Nah, Mhm. menjadi tidak fair kalau misalkan PSSI dari sejak awal tidak melakukan lobby seperti membiarkan gitu loh. Ya, Hmm. nah maksud saya gini, kita kan juga tentu kalau menetapkan target, tentu kita harus berpikir bahwa apa yang kita miliki, amunisi yang kita miliki adalah amunisi yang terbaik, gitu Mhm. loh, bro. Mhm. Jangan hanya menetapkan target, tapi amunisinya tidak disiapkan. Hmm. Nah, Ya. kalau menurut saya ini sangat apa menjadi tidak fair apabila PSSI tidak dari sejak awal tidak mempersiapkan amunisinya gitu loh. Hmm.
Nah, amunisinya ini yang saya maksud adalah pemain-pemain yang berlaga di masing-masing klub yang ada kemungkinan bisa saja terjadi tarik-menarik itu tadi. Ya, betul. Makanya saya pikir dari sejak awal, mungkin dari sejak sekarang lah katakanlah, Mhm. itu PSSI harus sudah mulai melobi gitu loh. Ya, ya. Ya, pemain-pemain yang ada di klub masing-masing, apalagi kalau kita lihat Eropa ya, pemain-pemain diaspora kita kan banyak bermain di Eropa. Mhm. Biasanya ini akan lebih strict lagi nih, gitu Mhm. loh. Akan lebih sulit kita untuk bisa memastikan mereka bisa tampil untuk timnas Mhm. kalau itu tidak terjadwal atau tidak terinfo dari sejak awal, Ya, gitu betul, loh. betul. Nah, ini yang harus dilakukan, gitu, Ya. bro. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia diperkuat dengan tim-tim pemain-pemain terbaiknya sehingga bisa menghasilkan Mudah-mudahan begitu, bro. apa namanya permainan yang terbaik lah bagi timnas Indonesia seperti Indonesia melawan Australia ya kemarin itu kan dianggap sebagai permainan terbaiknya timnas Indonesia selama ini. Ya Nah kita walaupun kalah ya, bro. walaupun kalah ya, tapi kan itu luar biasa ya. Oke, nah ini kemarin kan kita sempat bilang ya bahwa eh, jangan diganti deh STY. Coba lihat Mm-mm. contoh eh, Vietnam setelah Ya, diganti pelatih nyungsep nih sekarang keluar dari 100 besar gitu ya. Tapi betul. ada komentar yang bilang wah tapi lihat dong Thailand. Thailand ganti pelatih malah jadi bagus. Ada komentar bro. Jadi gini, kalau ini kasusnya kan ya, antitesanya adalah timnasnya Thailand ya. Mhm, Ketika dia mengganti Manopolking ke pelatih yang asal Jepang, mhm, tiba-tiba Thailand bisa tampil bagus di Piala mhm, Asia. mhm, Tapi jangan lupa juga bahwa yang namanya kepelatihan, yang paling penting adalah proses adaptasi. Saya mhm, pikir begitu. Adaptasi pertama dengan budaya sepak bola masing-masing negara, mhm, kemudian karakter pemain-pemain yang akan dia pilih itu juga dia harus memahami itu. mhm, Dan ada satu advantage yang dimiliki oleh pelatih penggantinya Manopolking ini, pelatih mhm, Jepang. Ketika sebetulnya pelatih Jepang ini sudah pernah terlibat dalam persepak bolaan Thailand beberapa tahun gitu loh. mhm, Dia pernah membawa Buriram menjadi juara liganya Thailand. Kalau nggak salah head apa back to back ya, dia bisa membawa Buriram menjadi juara Liga 1-nya Thailand. mhm, Nah, kemudian sejak dia bisa membawa Buriram menjadi juara, dia diangkat oleh Federasi Sepak Bolanya Thailand menjadi direktur teknik gitu loh. mhm, Artinya proses adaptasi dengan budaya sepak bola Thailand, kemudian dia juga sudah mengenal pemain-pemain Thailand, secara karakter masing-masing pemain Thailand, itu juga harus diperhitungkan gitu loh. mhm, Berbeda dengan misalkan Philip Trusier gitu loh. mhm, Mungkin kalau saya melihat bahwa proses adaptasi Philip Trusier di sepak bolanya Vietnam itu belum terlalu lama. Berbeda mhm, dengan pelatih asal Thailand tadi, pelatih asal Jepang tadi di Thailand gitu loh. mhm, mhm, Nah, ada makanya saya sih merasa ini ya, merasa bahwa apa yang dilakukan STY dengan proses dan progres yang mungkin dirasa cukup lama itu adalah bagian dari dia juga ingin mengenal budaya sepak bola Indonesia, ingin mengenal karakter-karakter pemain Indonesia, dan memang yang diharapkan oleh STY, PSSI dan kita juga diharapkan netizen sepak bola untuk juga lebih punya kesabaran dalam hal ini. mhm, Harus juga lebih punya apresiasi terhadap yang namanya proses dan progres gitu loh. mhm, mhm. Jangan ujuk-ujuk minta minta piala gitu loh. Itu agak susah gitu loh, Bro. Ya, saya sempat melihat juga ya di riset di beberapa website ya. Kalau Hmm, yang Manopolking ini memang dia menangani timnas nasional, timnas Thailand itu tidak lama, hanya sekitar 1,5 tahun. Dan prestasi FIFA-nya, kalau kita ukur dari FIFA rankingnya itu hanya menaik dari 122 ke 111, artinya ya so-so lah gitu ya. ya. Kalau dibandingkan dengan PHS ya, Pak Hang Seo di Hmm, Vietnam, dia melatih timnasnya itu selama 5 tahun. Tapi dia berhasil membawa
timnas Vietnam dari ranking 136 ke 96. Jadi cukup jauh juga dan dia pernah Jauh. juga berada di posisi 92 terbaiknya ya. Demikian Ya, juga STY. STY sekarang kan kalau dihitung 4 tahun lah kira-kira. Dari ya, 173 di bawah ke 142. Ya itu juga lumayan jauh sebenarnya kan. jauh, betul. Jadi kalau dibandingkan dengan Polking kayaknya sih Hmm, memang enggak nggak adil untuk membandingkan apa yang dilakukan di Thailand dengan Indonesia dan Vietnam. betul. Apalagi kemudian Philip juga kan ternyata kenapa menjadi gagal ya. Ibaratnya sudah dibawa sama Pak Hang Seo masuk ke 100 besar, sekarang setelah sama Philip malah jadi turun lagi ke 105. Dan Ya, bahkan sekarang Mas Satada, pelatih Thailand itu sudah membawa dari 113 ke 102. Jadi ya, melonjaknya walaupun dia cuma 2 bulan tapi banyak ya, sekali ininya ya, apa namanya prestasinya. Jadi kalau menurut ya, saya memang agak sulit untuk membandingkan antara apa yang dilakukan Thailand dengan apa yang dilakukan di Vietnam dan juga di Indonesia. Jadi betul. kesimpulannya bahwa STY tetap harus diperpanjang ya, Bro. Saya harap seperti itu ya, karena Ya. biar bagaimanapun saya mengapresiasi proses dan progres timnas saat ini gitu. Jangan sampai bahwa apa yang sudah dibangun kemudian harus diulang lagi dari awal gitu loh. Hmm, hmm, Dan tidak ada salahnya juga kita sebagai netizen pemerhati sepak bola itu juga mulai melihat atau menatap ya, menatap Indonesia tidak lagi harus berada di komunitas sepak bola ASEAN. hmm, Kita harus menatap atau punya jangkauan yang lebih luas bahwa seharusnya Indonesia ada di komunitas sepak bola regional Asia hmm, gitu hmm, loh. Nah, yang saya harapkan bahwa pencapaian di 16 besar ini adalah sebagai milestone, hmm, tonggak gitu loh, tonggak batu pijakan bahwa Indonesia sejak berhasil masuk 16 besar Piala Asia itu tidak boleh lagi keluar dari eh, dari prestasi prestasi itu. tersebut. Iya. Hmm, Iya, hmm, kalau bisa menanjak malah gitu. iya. Tapi kalau ngelihat apa yang disampaikan Pak Erick Thohir kemarin bilang bahwa saya puas dengan kinerja Sintayong, tapi saya Ya. ingin lebih baik lah. Ini kata-kata, tapi saya ingin lebih baik itu maksudnya gimana gitu? Apakah Sintayongnya menjadi lebih baik prestasinya Sintayong atau pengen ganti yang lain gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan, bro. Kalau kalau narasi tersebut saya pikir wajar ya, wajar dalam pengertian bahwa itu bisa dipersepsikan demikian. Apa yang di Bro Eri sampaikan itu betul ya. Persepsinya bisa menjadi apakah memang dia ingin melecut STY ataukah memang dia ingin mencari pelatih yang yang dianggap lebih baik dari STY. Hmm, Itu ada dua gitu loh. hmm, Tapi dalam konteks sekarang saya sih melihat bahwa ini bagian dari PSSI dan Erick Thohir untuk lebih memacu, memotivasi STY hmm, hmm, supaya pencapaiannya tidak boleh lebih buruk dari apa yang sudah pernah dia capai. hmm. Gitu, bro. Tapi kan kalau di U23 masuk ke Piala Asianya aja kan udah sesuatu yang baru nih yang sebelumnya tidak pernah Betul, dilakukan. Terus betul. kenapa Cuma harus memang ditarget gini, lagi jadi masuk 4 besar? cuma memang gini, bro. Apa yang dilakukan STY akhirnya itu kan membuat masyarakat sepak bola maupun PSSI itu menuntut lebih banyak gitu loh. Hmm, ya, ya itu dia. Iya, dia sudah bisa memberikan ini. Pastinya akan berpikir, oh pastinya STY akan bisa meraih yang lebih baik dari ini. Akhirnya, ya itu hal yang wajar gitu loh. Hmm, Hal yang wajar bahwa tuntutan hmm, itu pasti akan lebih tinggi lagi dari apa yang sudah pernah dia capai. hmm. Nah ini katanya kan STY sudah ada yang ini, udah ada yang Hmm. menawarkan pekerjaan timnas nih. Apakah Ya, itu benar Cina, bro? kan kalau Cina memang dari dulu ya. Hmm, Dari sebelum dia melatih timnas kita, dia sudah mendapatkan tawaran dari China yang nilainya kontraknya tuh 3 kali lebih besar daripada melatih timnas kita. hmm, Cuma masalahnya STY itu hanya diberikan durasi yang pendek. hmm, Sementara dia berpikir bahwa menjadi coach itu bukan menjadi seorang tukang sulap gitu. hmm, Kalau tukang sulap kan simsalabim berubah. hmm, Itu
tidak bisa. STY itu apa percaya sekali dengan yang namanya proses gitu Hmm, loh. hmm, 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 Nah, hmm, kalau misalkan dia diharapkan untuk merubah sesuatu dari nol langsung ke 100 dalam waktu seketika, dia hmm. merasa tidak tidak yakin dan itu bukan gayanya dia gitu loh. Yang Ya. kemudian saya juga kan dengar-dengar juga dia juga katakanlah ada negara-negara dari Asia Barat bahkan Eropa Hmm, hmm, yang mencoba merayu dia dan hmm, itu dia dia ini ya dia dengar itu hmm. tawaran-tawaran seperti itu. Cuma masalahnya eh, pertama ya STY seorang yang profesional. Dia sangat menghargai dan menghormati yang namanya kontrak. Ya. Kontrak dia kan sampai dengan bulan Juni. Hmm, Itu hmm, yang sangat dia hormati. Dia tidak ingin mencederai itu. hmm, Yang kedua, dia juga melihat bahwa apa ya, dia mulai menemukan kenyamanan ketika melatih timnas kita. Dia juga merasakan bahwa eh, proses dan progres yang dia dia lakukan itu hmm, mulai kelihatan hasilnya. hmm, Jadi hmm. dia merasa sayang meninggalkan bibit-bibit yang dia bentuk dari sejak awal. Kemudian dia tidak mengikuti perkembangan selanjutnya. Dia ingin apa ya? Sepertinya dia juga ingin men-challenge dirinya sendiri. Ya. Sejauh mana saya bisa merubah persepak bolaan Indonesia? Itu juga bagian dari sifat manusia ya yang tidak pernah puas dengan apa yang dia udah capai dan dia Ya. selalu merasa tertantang untuk membentuk dari katakanlah yang A bisa dibentuk menjadi misalkan Z Hmm. itu kan juga sebuah tantangan tersendiri gitu loh. Dan dia juga tidak lupa untuk bisa menghargai orang-orang yang ada di belakang dia, Ya. termasuk netizen-netizen sepak bola Indonesia yang begitu menyayangi, yang begitu menghargai, mengapresiasi kerja-kerja STI selama ini gitu loh, bro. Iya, iya, iya. Ya, itulah obrolan kita mengenai apakah STY itu sebenarnya diharapkan untuk dilanjutkan atau tidak oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau menurut sobat sendiri, sebenarnya Pak Erick Thohir ini ingin STY lanjut atau enggak sih dengan kalimat-kalimatnya yang selama ini kadang-kadang ini maunya apa gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar dan juga sertakan alasannya. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.